menyelesaikan masalah tanpa masalah jadinya, tapi menambah masalah dan masalah di masyarakat. Kalau seorang dai menambah masalah masyarakat, itu bukan dai namanya. Ya, terkooptasi oleh pemikiran-pemikiran sempit, sehingga kadang-kadang dakwah kita tidak menarik bagi generasi milenial. Kita harus juga punya kreativitas, inovasi-inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya ini juga mengajak juga sebenarnya kepada teman-teman yang gigih dalam dakwah Islam, para buya, para ustaz, para guru, gitu ya. Kita di dunia yang serba mudah dengan teknologi hari ini, kita harus juga punya kreativitas, inovasi-inovasi bagaimana dakwah kita ini menyentuh semua kalangan. Kadang-kadang kita ya terkooptasi oleh pemikiran-pemikiran sempit, terkooptasi oleh ya teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis secara tekstual gitu. Tetapi kita kadang-kadang lupa pada kontekstual atau substansi dari Al-Quran dan hadis itu. Sehingga kadang-kadang dakwah kita tidak menarik bagi generasi milenial, Gen Z ya, yang kita lihat hari ini. Mereka dengan karakter tertentu, dengan latar belakang tertentu, dengan dunia sarana-sarana yang berkembang sesuai dengan zaman dan dunia mereka. Kalau kita masih berdakwah secara konvensional, apalagi terjebak kepada dakwah yang tidak berdasarkan nilai-nilai yang bijak, nilai-nilai kebaikan yang memang bisa diterima oleh masyarakat, baik generasi muda kita hari ini maupun generasi kita yang mungkin sudah kolonial gitu ya. Ada yang perlu kita hindari dalam setiap menyeru masyarakat kita hari ini. Nahnu du'at, ya. Kita ini adalah da'i, laisal qudat. Kita bukan para hakim gitu. Jadi seorang da'i itu bil hikmah, ya, berbicara dengan hikmah, berbicara dengan baik, berbicara dengan santun, berbicara dengan ilmu, ya. Dan kemudian kalau terjadi dialog gitu ya, kita memang dialog yang terjadi itu tidak menghakimi, sebagaimana juga hakim dalam memutuskan perkara. Kalau hakim itu kan jatuh hukuman haram, halal, salah, tidak salah, kan begitu. Seorang dai tentu tidak demikian. Seorang dai memberikan dasar-dasar yang kuat. Seorang dai memberikan ya bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi ya kadang kalau kita di Minangkabau ya berdakwah misalnya, ya kadang kita memang tidak bisa langsung Al-Quran hadis itu mentah-mentah. Ya, kita sampaikan ke masyarakat, tapi perlu dikolaborasikan dengan bahasa Minang, perlu dikolaborasikan dengan bahasa Malereng, ya, bahasa Mendaki, bahasa Mendatar, dan bahasa Menurun gitu. Jadi kita memang para dai ini mesti juga tahu jampe,
Kato mandaki dengan orang yang tua, bagaimana bahasa yang tepat. Kemudian kato mandata, bagaimana bahasa kita dengan teman-teman kita yang seusia sebaya kita. Kemudian kata malereng, ya bagaimana juga kita berbahasa ya dengan orang-orang yang memang sumando dan sebagainya, atau bisa juga kita termasuk orang baru di situ. Kadang-kadang kan kita berdakwah di suatu kampung, di suatu nagari, kita diundang satu kali ke daerah itu. Kita diundang itu sebenarnya diharapkan oleh masyarakat adalah menjadi solusi bagi masalah-masalah mereka di nagari itu. Kedatangan kita itu hendaknya menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah baru gitu. Jadi ya untuk bahasa kekinian, para dai itu juga mesti mengetahui medan dakwahnya, di mana dia bicara, ya kan? Kata mana yang harus dia pakai? Kata mendaki, kata mendatar, kata menurun, itu kan, atau kata melereng. Nah, ini dakwah di Minang itu perlu menjadi perhatian kita. Jadi jangan cepat kita baru sampai ke sana sekali itu berdakwah. Kita sudah bicara itu bid'ah, haram, melarang orang begini, melarang orang begitu. Sementara kita tidak tahu siapa yang mendengar kita, apa ilmu yang sudah dapat selama ini, siapa saja ulama-ulama yang berpengaruh di kampung itu selama ini. Kalau kita baru sekali datang ke sana, itu bukan ya menyelesaikan masalah tanpa masalah jadinya, tapi menambah masalah dan masalah di masyarakat. Kalau seorang dai menambah masalah masyarakat, itu bukan dai namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.